Iran dan poros perlawanan sudah menang, bahkan lebih daripada menang. Ya, jadi bukan hanya menang, lebih daripada menang. Dan mereka bukan hanya kalah, bahkan lebih daripada kalah. Ya, tapi sedikit tadi tentang Irak bahwa sekarang jelas lah bahwa saya hendak mengatakan ini sudah rumusan yang dipahami oleh setiap negarawan atau setiap insan merdeka bahwa negara manapun yang di sana ada pangkalan militer Amerika, pastikan bahwa negara itu tidak berdaulat. Sudah, ini rumusan yang tidak akan pernah keliru. Ya, dan tidak ada logika sehat dan nalar sehat yang menolak ini. Negara manapun yang di sana ada pangkalan militer Amerika, pastikan bahwa negara itu tidak berdaulat. Ya. Dan bangsa yang sadar dan akan kepentingan kedaulatan negara, maka bangsa itu pasti akan mengusir dan mencerabut atau menjebol pangkalan militer Amerika di dalam negerinya. Dan ini yang sedang terjadi di Irak insya Allah. Dan itu juga bagian daripada berkah daripada apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, saya akan rangkai dengan hal ini ya. Karena mungkin ini adalah bagian terakhir saya ya. Bahwa Iran dan poros perlawanan itu sudah menang. Ya, sementara musuh itu sudah kalah. Saya tambah lagi, lebih daripada menang dan mereka adalah lebih daripada kalah. Mengapa? Kita akan mulai dari sini. Kalau kita lihat, ketika Amerika dan Israel, dan selalunya kan yang berbicara adalah Donald Trumpet ini kan, Trump Pinocchio ini kan, mengatakan bahwa kami telah menghabisi pemimpinnya. Dalam hari-hari pertama, kami telah menghancurkan kekuatan militer Iran, baik darat, laut maupun udaranya. Kami telah ini, kami telah itu, kami telah menghancurkan semuanya, ya, fasilitas nuklir telah kami hancur leburkan, ya. Mereka sudah tidak punya apa-apa, begitu kan? Ini kan yang berulang dikatakan ya. Jadi klaim kemenangan yang berulang dikatakan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Republik Islam Iran benar-benar telah mampu memporak-porandakan dan menjebol semua pangkalan militer Amerika di kawasan. Yang kalau seandainya tidak ada invasi ini, maka Republik Islam Iran dan poros perlawanan tidak akan punya alasan untuk melakukan yang seperti ini. Dan ini adalah berkah bagi masyarakat di kawasan. Ini adalah hadiah kemerdekaan bagi masyarakat di kawasan dari cengkraman Amerika. Ya. Jadi sekarang ini bahkan tentara-tentara Amerika yang sedianya dibayar mahal, bahkan pangkalan-pangkalan itu dibiayai billions of dollar yang dikeluarkan oleh negara-negara itu dengan uang petrodolar, ya. Tapi ternyata pangkalan-pangkalan militer itu alih-alih melindungi mereka, justru tentara-tentaranya itu berlindung di hotel-hotel yang mengorbankan rakyat Teluk. Ya, ini sudah sangat-sangat memalukan. Ini adalah kekalahan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan. Ya, bahwa bagaimana seluruh pangkalan militer yang dibangun dengan biaya yang mahal itu semuanya jebol, semuanya tersasar, semuanya terbakar. Dan ini akan terus sampai betul-betul hancurnya ya atau tidak berfungsinya semua pangkalan militer Amerika di kawasan, dan utamanya adalah pangkalan terbesarnya yaitu negara haram Israel. Saya akan mengatakan bahwa harga termurah dari darah Sayyid Ali Al-Khamenei adalah jebolnya semua pangkalan militer Amerika di kawasan Asia Barat dan terhapusnya Israel dari peta dunia. Ya, saya berani mengatakan ini di media dan didengar oleh banyak orang. Dan saya yang akan bertanggung jawab dengan ucapan saya ini. Harga termurahnya adalah tidak ada lagi kekuatan Amerika di kawasan, termasuk juga terhapusnya Israel dari peta dunia. Ini saya sudah hampir yakin, sudah hampir 100% saya mengatakan ini pasti akan terjadi. Nah, kenapa saya katakan bahwa Amerika dan Israel lebih daripada kalah? Yang lucu adalah bahwa ini ada dua hal saja. Saya akan sampaikan dua hal ini. Lucunya, sebelum perang ini, itu tidak ada masalah dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz terbuka. Semua kapal bisa lewat dengan aman dan lain sebagainya, ya. Tapi sekarang ini akhirnya pengerahan militer, pengerahan Abraham Lincoln, Gerald Ford, ya, dan berbagai macam kekuatan yang mereka
yang mereka kerahkan ini, ternyata sekarang dari tujuan-tujuan ngawur di awal itu sudah mundur, dan sekarang berbicara tentang bagaimana cara membuka Selat Hormuz, sesuatu yang sebelum perang sudah terbuka. Jadi ini mundur, ini lebih dari kekalahan ini. Karena sesuatu yang sebelumnya bukan bagian daripada perjuangan mereka, sekarang menjadi masalah inti bagi mereka, membuka Selat Hormuz. Ini adalah kelucuan, ini adalah kebodohan ini. Ini kekalahan. Artinya mereka sebenarnya tidak pernah punya masalah ini, tapi akhirnya setelah mereka kehilangan semua pangkalannya, setelah mereka kehilangan marwahnya bahkan, itu mereka sekarang turun ke sesuatu yang sebelumnya, sebelum perang ini tidak menjadi masalah. Selat Hormuz terbuka, ya. Itu adalah yang saya katakan lebih daripada kekalahan. Dan yang lucu lagi, ini lagi. Mereka kan kemarin mengatakan demokrasi, karena rezim Iran itu adalah rezim yang diktator, macam-macam ini ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana rakyat akan turun ke jalan. Mereka akan menggulingkan rezim, mereka akan meraih kebebasannya. Ya, mereka berbicara tentang rakyat Iran, kami ada di belakang rakyat Iran, majulah, kami ada di belakangmu ya. Yang terjadi, rakyat Iran tidak berhenti dalam jumlah jutaan ada di jalan dalam rangka membela Republik Islam Iran. Sementara kita lihat 1-2 hari kemarin, puluhan juta rakyat Amerika turun ke jalan untuk mengatakan kepada Trump bahwa no king. Iya. Justru, Jadi ini semuanya berbalik, ini semuanya. Ya. Asalnya Trump itu tidak punya masalah ini, sebagaimana dia tidak punya masalah dengan untuk membuka Selat Hormuz, ya. Akhirnya dia punya dua masalah besar. Masalah membuka Selat Hormuz, yang kita tahu kan bahwa Selat Hormuz ini adalah sesuatu yang akan menghantam ekonomi Amerika dan ekonomi dunia. Dan semua nanti mata dunia semua akan menyalahkan si trompet ini. Ya, dan pada saat yang sama dia juga sebagai seorang pemimpin yang asalnya dia hendak mengatakan bahwa hati-hati pemimpin di Iran, kamu akan mendapatkan demo besar-besaran ini, itu tidak terjadi. Justru mendapatkan dukungan yang luar biasa, sementara Amerikanya sekarang, Trumpnya ini didemo oleh jutaan rakyat dengan statement-statement yang kotor, ya, yang jorok bahkan untuk si Trump ini, dan pantas memang ya. Bahkan kalau ada kalimat-kalimat yang lebih kotor dari apa yang diucapkan, masih lebih pantas lagi si Trump ini. Dan sekarang dia sedang kehilangan legitimasi di negaranya sendiri. Ini yang saya katakan lebih daripada kekalahan bagi pihak Amerika dan anteknya Zionis Israel. iya, baik. Terima kasih.